saya mau marah gitu. Tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya, kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax berhadapan sama saya. Ya, sekali lagi pengacara RH banyak ngomong ya. Ingat ya kamu. Farhad Abbas geram, jika Dr. T dan RH masih memfitnah Pak Jokowi, maka akan membongkar skandal karaoke berujung mandi lendir mereka. RH, kita balas. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tahu lah, karena hampir sama yang di rumah. Yang di rumah beda, beda dikit. Beda dengan punya Tipa. Kalau punya Tipa agak miring di sebelah. Mau melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Ya, teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si RH yang ngamuk-ngamuk gitu ya, nantang-nantang Farhad. Bukannya mengklarifikasi pengakuan almarhum Krismon ya yang disampaikan kepada Farhad, RH malah menuduh Farhad sedang menebar hoax dan bahkan dia menantangnya untuk berdebat. Nggak usah ngomongin debat dulu ya, reptil karung ya. Klarifikasi aja dulu ya. Buktikan bahwa kabar miring yang saat ini viral tersebut itu nggak benar, itu salah. Bukan malah nantang-nantang debat gitu. Dan tidak terima dengan bacotannya si RH ya, si reptil karung. Farhad justru mengancam akan membongkar karaoke si TF dan RH yang berujung mandi keringat. Aduh Farhad, kalau perlu sertakan link videonya ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini saya mau marah gitu. Tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya, kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax berhadapan sama saya. Ayo debat masalah hukum. Anda kan lawyer. Baik. Gitu loh. Baik. Kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini tapi tidak bisa hadir di Head to Head with Elvira. Saya pertanyaan. Woi, saya mau marah. Ya kau memang udah marah. Kelihatan dari omonganmu. Walau kau mengatakan saya mau marah, tapi saya harus berpikir rasional, normal dan lain sebagainya. Tapi udah kelihatan kau marah. Aduh, kau nantang-nantang. Kau usah nantang-nantang. Kau klarifikasi dulu apa yang disampaikan oleh si Farhad itu yang katanya dari Rismond ya. Klarifikasi aja dulu, buktikan bahwa itu isu nggak benar gitu. Nggak usah nantang-nantang. Lanjut. Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf minta restoratif justice? Ya, sekali lagi pengacara RH banyak ngomong ya. Ingat ya kamu. Farhad Abbas geram, jika Dr. T dan RH masih memfitnah Pak Jokowi, maka akan membongkar skandal karaoke berujung mandi lendir mereka. RH, ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. T ini mengikuti Jack Rismond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua ya. Karena data
rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Bagaimana bro? Dingin-dingin empuk bukan? Salam waras dari King Yudi Official. Nah, ya. Nggak usah RJ-RJ-an, Farhad. Yang nggak penting RJ-RJ-an. Yang penting kau bongkar aja dulu aibnya. Ah, aib karaoke berujung mandi keringat. Ya kan? Jangan lupa kau sertakan link videonya. Ah, pasti ya, pasti banyak netizen yang sudah menantikan. Mana nih videonya gitu kan? Berapa menit gitu. Aduh, Kirun, Dokter Mangkrak. Kau nantang-nantang berdebat, dijawab sama Farhad tuh, ya toh? Bongkar dulu aibnya, ah. Aduh, lanjut. Jadi jatuh temponya itu sehari sebelum Dokter Tifa ulang tahun. Sampai ulang tahun pun tahu dia. Roy Suryo dia bertanya ya. Iya. Dijawab lagi sama Rafli Harun. Tahu lah karena hampir sama yang di rumah. Yang di rumah beda. Beda dikit. Beda dengan punya Tipa. Kalau punya Tipa agak miring di sebelah. Mau melintang. Bisa ngentut punya Tipa. Bisa ngentut dia. Coba balik kan kalau nggak. Tipa jago karaoke. Iya, yang di rumah nggak jago karaoke. Karena kalau udah sekitar 45, 50, hampir 50, dia kalau misalnya dipandang aja nggak akan berdiri. Kalau nggak dipegang langsung di Solo Bandung. Ya kan? Sama dengan yang di rumah katanya netizen barusan, tapi beda dikit dengan punya Tifa. Ada punya Tifa mereng sebelah katanya. Aduh, ya. Saya mau komentar banyak-banyak, bingung mau komentar apa gitu ya, karena ini sangat lucu sekali ya. Di saat dia menuduh orang lain tidak bermoral, tidak beretika, yang beginilah begitulah. Di saat yang hampir bersamaan Tuhan membuka aibnya. Kirun. Karung. Mending kau klarifikasi dulu ya. Isu yang sedang beredar saat ini, yang sedang viral. Nggak usah kau nantang-nantang Farhad Abbas. Kalau nanti kau nantang Farhad Abbas marah, langsung menyebar linknya. Bagaimana menurut kau? Lanjut. Kan bener kan apa yang terjadi kan? Nah, ini bukan masalah soal ijazah palsu lagi teman-teman ya. Tapi ini ya kalian bisa tahu sendiri ya teman-teman, yang lagi rame, yang lagi banyak dibicarakan oleh banyak media, banyak para konten kreator yang menyebutnya bahwasanya ada hubungan gelap ya antara Rafli Harun dan Dokter Tifa. Nah, ini yang saya dengar ya teman-teman dari para konten kreator tentunya yang mengikuti permasalahan kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, dari sini teman-teman, ini mereka dikabarkan bahwasanya ada hubungan antara Tifa dan Rafli Harun. Ya, bukan antara klien dan lawyer teman-teman ya. Tapi kemarin statement yang dikatakan oleh abang kita, Bang Farhad Abbas, ada hubungan gelap di antara mereka ya. Semakin kesini semakin terbongkarlah. Mereka membahas tentang kasus ijazah Pak Jokowi yang mereka menyamar Jokowi, tapi ya sekarang lihat sendiri teman-teman ya, mereka akan ya dampaknya itu sampai ke keluarga mereka sendiri loh ya, dampaknya kan ke mereka sendiri. Tresno itu jalanan saka kulino, kata pepatah Jawa mengatakan seperti itu. Woi,
Kata pepatah Jawa, tresno itu jalaran soko kulino. Wah, apa artinya Bang? Ya, jadi cinta itu datang karena terbiasa. Ya, terbiasa gimana maksudnya? Ya terbiasa bertemu, ya kan? Terbiasa, ya macam-macam lah gitu kan. Intinya seperti itu ya. Dan bagaimana menurut teman-teman ya tentang pernyataan netizen barusan bahwa video yang ditunjuk netizen barusan ya, yang ditampilkan slide-nya itu adalah eh, momen rayuan maut si RH kepada si dokter mangkrak. Aduh, nggak ngerti dah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.